Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Sudah mengikuti semua itu. Nanti ada absennya yang tidak ikut ya, kosong. Diikuti karena pembelajaran seperti ini sudah hampir 1 tahun. Kita belum pernah ketemu sama sekali. Dan pelajaran PAI itu mestinya ya kita ketemu, jadi nanti kita tahu persis ada perubahan sikap atau tidak ya. Ini langsung saja kepada materi. Kita awali bersama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Materinya tentang wakaf ya. Jadi materi kemarin, minggu kemarin haji, terus zakat, ini sekarang wakaf. Wakaf itu maknanya apa? Menurut bahasa artinya menahan, mencegah harta itu, menahan ya, untuk tidak dijual, untuk tidak diberikan kepada yang lain. Wakaf itu artinya menahan. Kamu punya sebidang tanah, agar tanah ini tidak menjadi royoan, agar tidak menjadi rebutan, agar tidak menjadi sengketa, maka diwakafkan. Kalau sudah diwakafkan akan tertahan, diambil manfaatnya. Siapa yang mengambil? Ya orang yang diserai wakaf. Kalau diserahkan kepada masjid berarti nanti masjidnya itu yang akan mengelola, diambil manfaatnya, disewakan nanti tanah, hasil tanah itu untuk kemaslahatan masjid. Oke. Nah, itu namanya wakaf. Ini menghindari yang tidak diinginkan. Kalau punya sebidang tanah kalian mati, anak-anak kalian nanti tidak ada yang tahu tentang agama, matane mato duiten semuanya, akan jadi rebutan. Maka PAI memberikan solusi yang terbaik, yaitu dengan cara wakaf. Harus ada ikrar dari pihak yang punya harta atau yang punya tanah, mau diwakafkan kemana. Kalau ke masjid, ya kita serahkan kepada nantir masjid. Sekarang ada aturannya di Departemen Agama, ada aturannya semuanya ya. Ada saksi, ada nadir, ada wakif, ada mauquf alaih dan lain sebagainya. Rukun dan syarat wakaf. Orang-orang yang berwakaf disebut wakif. Syaratnya apa? Memiliki harta secara penuh ya. Kemudian berakal, kemudian balik, mampu bertindak secara hukum atau rosyid. Jangan sampai yang punya harta itu pelongor, tidak tahu apa-apa. Itu tidak diperbolehkan. Jadinya yang mewakafkan disebut wakif. Nah ini harus jelas siapa itu yang mewakafkan. Kemudian yang kedua, mauquf. Mauquf itu benda yang diwakafkan. Syaratnya barang yang diwakafkan harus barang yang berharga. Orang aku wakaf gedang goreng, nah itu tidak boleh. Saya wakaf tanah, saya wakaf sebidang sawah, saya wakaf sepeda motor, saya wakaf, lah itu harus yang ada manfaatnya. Nah, barang yang berharga. Yang kedua, harta yang diwakafkan harus diketahui kadarnya. Kalau tanah berapa? 1 kotak, 2 kotak, 1 hektar, berapa meter luasnya harus jelas. Harta yang diwakafkan pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf, yaitu memang miliknya sendiri, orang oleh guni wong diwakafno, tidak boleh. Nah, harta itu harus berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain. Artinya begini, kalau yang punya sawah itu kamu, ya kamu. Kalau kamu sudah mati,
Ya anak kamu itu saya wakafkan atas nama bapak misalnya. Ya, jangan sampai tanah ini miliknya orang banyak, miliknya si A, B, C, D. Oh, kita wakafna A, B, C, D, ya tidak boleh. Itu semua kalau diwakafkan harus sepakat semua. Wis ngene wae misalnya. Wong dijual ya ora berjanji. Ya udah sepakat diwakafna untuk masjid boleh. Kan sudah semuanya. Ya. Kemudian tujuan wakaf. Ya, ada wakif, ada mauquf, ada mauquf alaih. Mauquf alaih itu apa? Tujuan wakaf yang benar harus terpenuhi, yaitu memenuhi syarat untuk kepentingan umum dalam upaya mencari ridho Allah, bukan untuk maksiat. Contohnya kepentingan yang diperbolehkan. Apa itu? Dakwah boleh. Ini saya punya sepeda motor, tak wakafkan kepada majelis taklim Alfiyah. Tujuannya apa? Untuk dakwah keliling. Nah, oke, boleh. Untuk kebutuhan umat Islam, untuk pelaksanaan ibadah, untuk kegiatan pendidikan dan lain-lain, boleh. Kemudian ada segot. Segot itu akad antara wakif dengan siapa? Dengan nadir, dengan orang-orang yang dipercaya. Misalnya masjid ya kepada nadir masjid. Segot itu ucapan yang mengandung kata-kata menunjukkan kekalnya atau menunjukkan bahwa harta itu ya benar-benar miliknya sendiri, dibuktikan dengan sertifikat. Ini Pak sertifikatnya bahwa ini milik saya dan ini saya wakafkan. Nah, ini namanya segot. Kemudian ucapan itu bersifat pasti, tidak boleh lidah-lidir. Dan ucapan itu tidak boleh diikuti dengan syarat membatalkan, tidak boleh. Iki tak wakafno tapi setahun tok, tidak boleh. Iki tak wakafno tapi nek mboke mati, iki tak wakafno tapi kok kanggo 2 tahun sing saterusé kok kanggo anake sing barep, tidak boleh. Kalau sudah diwakafkan ya sudah, itu mutlak. Kemudian penerima atau pengelola namanya nadir. Orang yang menerima bersedia mengelola harta wakaf dalam bahasa Arab disebut nadir. Ingat, wakif, mauquf alaih, kemudian mauquf, kemudian nadir. 4 ya. Tak ulangi, syaratnya wakaf: 1 wakif, 2 mauquf, 3 mauquf alaih, 4 segot, 5 nadir. Nadir adalah orang yang bertanggung jawab mengelola wakaf itu. Siapa itu? Orang Islam, kudu identitasnya jelas, pekerjaannya dibujuk tak ora, omahe ngendi, bertanggung jawab menjalankan amanah, memiliki pengetahuan tentang pengelolaan wakaf dan lain-lain. Sekarang harta benda wakaf masih sedikit. Wakaf benda yang tidak bergerak. Terus kemudian ada wakaf benda yang bergerak. Yang tidak bergerak misalnya seperti tanah. Tidak bergerak kan? 1 kotak ya 1 kotak. Bangunan gedung. Aku kok bangun gedung semene ora kanggo apa-apa, wis tak wakafno kanggo gedung majelis taklim apa. Nah, monggo nanti dikelola yang baik. Hak milik atas satuan rumah susun bangunan ya, hak miliknya sendiri. Kemudian wakaf benda yang bergerak. Misalnya apa itu yang bergerak? Kendaraan. Misalnya punya kendaraan nganggur diwakafno kanggo anu aja, kanggo kegiatan operasional
lembaga pendidikan, monggo boleh. Hikmah wakaf. Yang pertama, menolong kepentingan orang lain, menghidupkan lembaga-lembaga sosial, memotivasi umat Islam untuk berlomba-lomba dalam beramal, menyadarkan umat bahwa harta yang dimiliki itu ada fungsi sosial yang harus dikeluarkan. Kemudian membantu mempercepat perkembangan agama Islam. Nah, itu tentang wakaf. Jadi kalian dalam 3 materi, haji, zakat, wakaf, ya paling tidak kalian sudah ada gambaran. Namanya pembelajaran seperti ini kan tidak bisa maksimal. Kalian pun juga tidak akan merasa puas kalau ini berlanjut terus seperti ini. Ya kamu akan pinter ya sulit. Mestinya ada tatap muka, siapa yang disiplin, siapa yang mengikuti, siapa yang bisa mengamalkan dalam konteks kehidupan sehari-hari, siapa yang bluboh, siapa yang kan begitu. Nah, dan ingat, ini dikolaborasi dengan materi produktif. Memang satu itu, kalau nanti diberi kesempatan, sudah kerja, keterampilannya oke, mendapatkan penghasilan, jangan lupa haji, zakat, dan wakaf. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup bersama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin.